Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Reza Andika dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 2024101001. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review terhadap dua jurnal yang berkaitan dengan bidang jaringan komputer dan arsitektur komputer. Pertama-tama, saya akan menjelaskan hasil review jurnal yang berkaitan dengan jaringan komputer yang berjudul Analisis Kualitas Layanan Jaringan Internet Wi-Fi Pusdicom dengan Metode Penetration Testing. Nama dari jurnal yang saya review yaitu Jurnal Informatika dan Teknologi. Tahun jurnalnya yaitu 2024 dengan penulis Ansori penulis 1 dan Aswar penulis 2 dan Juliana penulis 3. Latar belakang dari jurnal yang saya review yaitu kemajuan teknologi informasi di era saat ini semakin memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi. Dengan demikian, semua jenis informasi mudah diakses melalui internet. Salah satu teknologi yang digunakan oleh data adalah teknologi transfer nirkabel. Perkembangan teknologi internet sangat pesat, dengan media yang digunakan termasuk media kabel dan nirkabel juga terus berkembang pesat. Permasalahan dari jurnal ini yaitu keamanan server yang terkoneksi menggunakan internet atau jaringan kabel yang mempunyai resiko serangan yang mungkin akan terjadi pada standar 802.11b. Hari ini dapat dikategorikan ke dalam 7 jenis serangan yaitu insertion attack dan interception dan monitoring traffic, wireless, jamming yang dikenal dengan denial of service, dan silent attack, brute force attack against X-point password, attack against encryption, dan misconfiguration. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis keamanan layanan jaringan Wi-Fi melalui penerapan metode penetration testing. Sumber data dari jurnal ini yaitu pertama, data primer yang berupa hasil pengujian penetrasi jaringan wireless yang menggunakan metode black box testing, white box testing, dan gray box testing. Yang kedua yaitu ada data sekunder yang diperoleh dari jurnal, dokumentasi sistem, laporan BSSN terkait serangan cyber, dan literatur tentang keamanan jaringan nirkabel. Yang ketiga yaitu data teknis sistem, yaitu konfigurasi perangkat dan topologi jaringan di warnet Pusdicom BK10. Yang keempat yaitu data lingkungan penelitian, meliputi kondisi fisik, lokasi, dan jumlah pengguna jaringan saat pengujian. Metode penelitian dari jurnal ini yaitu menggunakan metode penelitian penetration testing. Objek penelitiannya yaitu jaringan internet Wi-Fi yang digunakan di Pusdicom BK10. Hasil dari penelitian jurnal ini yaitu untuk memberikan wawasan mendalam tentang keamanan jaringan dan memberikan landasan untuk perbaikan keamanan yang lebih baik dalam infrastruktur Wi-Fi. Kelebihan penelitian dari jurnal ini yaitu penggunaan metode penetration testing secara langsung di lingkungan jaringan Wi-Fi Pusdicom BK10 yang menghasilkan data yang akurat dan nyata, sehingga menilai aspek keamanan kualitas layanan jaringan yang menggunakan kombinasi metode pengujian black box, white box, gray box,
serta memberikan rekomendasi teknis yang aplikatif untuk meningkatkan keamanan dan kinerja jaringan. Kekurangan dari jurnal ini yaitu terlalu banyaknya pengguna internet di Indonesia sehingga memerlukan pemantauan dan keamanan sistem untuk mencegah serangan kejahatan cyber. Rekomendasi dari jurnal ini yaitu selalu rutin untuk memperbarui kata sandi dan memastikan seluruh perangkat menggunakan enkripsi yang aman. Pembaruan sandi dapat minimalisirkan masuknya jaringan yang tidak dikenali dan menghindari serangan yang tidak dikenal. Nah, ini penjelasan dari jurnal yang saya review yang berkaitan dengan jaringan komputer. Sedangkan yang kedua ini yaitu yang berkaitan dengan arsitektur komputer dengan berjudul Jurnal Visualisasi Pengaruh Elemen Perancangan Cache pada Sistem Matrix Multiprosesor. Nama dari jurnal ini yaitu Jurnal 5 Teknologi Informasi Terapan. Volume dan halamannya yaitu volume 3, 01, halaman 20 sampai 27. Diterbitkan tahun 2016 di penulis yang bernama Erlina. Latar belakang Jurnal Visualisasi Pengaruh Elemen Perancangan Cache pada Sistem Matrix Multiprosesor yaitu cache memory merupakan salah satu pokok pembahasan penting dalam mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Akan tetapi, cache tidak dapat diakses dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, mahasiswa menghadapi kesulitan dalam memahami topik ini secara komprehensif. Permasalahannya yaitu di lingkungan pembelajaran di perguruan tinggi, seringkali kesulitan untuk menyediakan sebuah laboratorium yang mendukung pembelajaran organisasi dan arsitektur komputer yang selalu diperbarui. Tujuan penelitian ini yaitu untuk memberikan pemahaman pada mahasiswa tentang bagaimana cara komputer bekerja di perguruan tinggi di Indonesia. Sumber data yaitu terdapat pada 3 macam yaitu 1. Data primer yang berisi nilai mahasiswa dan pembelajaran. Sedangkan yang kedua yaitu sekunder yang berisi literatur pembelajaran, belum taksonomi keterlibatan, dan referensi teori cache. Yang ketiga yaitu observasi yang berisi pengamatan proses kuliah dan tugas penggunaan SMP cache. Metode penelitian dari jurnal ini yaitu menggunakan metode penelitian menggunakan 2 metode, yaitu metode 1 yaitu metode taksonomi yang keterlibatan yang mendefinisikan 6 kategori dalam keterlibatan mahasiswa dengan menggunakan teknologi visualisasi, dan taksonomi Bloom yang mengidentifikasi tingkatan ke dalam pemahaman mahasiswa. Untuk mengetahui sejauh mana peran simulator SMP Cache efektif sebagai perangkat pembelajaran, maka perangkat ini dinilai menggunakan kedua metode tersebut. Objek penelitian dari jurnal ini yaitu proses pembelajaran konsep elemen perancangan cache pada sistem Matrix multiprosesor yang menggunakan simulator SMP Cache sebagai media visualisasi. Hasil dari penelitian ini berupa simulator yang mendukung proses pembelajaran elemen-elemen perencanaan cache
pada Symmetric Multiprocessor. Pemetaan fungsionalitas simulator terhadap semua kategori dari taksonomi keterlibatan dan dukungannya terhadap proses pembelajaran level yang berbeda menunjukkan bahwa simulator ini dapat berperan sebagai sumber daya pengajaran yang efektif. Kelebihan dari penelitian jurnal ini yaitu dapat membantu mahasiswa dalam memahami topik cache memory beserta pengaruh elemen-elemen perencanaan yang memengaruhi performanya. Mahasiswa yang menggunakan SMP Cache dalam proses pembelajaran dan perolehan nilai mahasiswa pada topik-topik yang sama yaitu topik cache memory. Kekurangan penelitian dari jurnal ini yaitu pada satu sisi dapat diketahui bahwa mata kuliah arsitektur itu melibatkan banyak konsep dasar yang bersifat abstrak, sehingga mahasiswa seringkali hanya mengandalkan imajinasinya untuk memahami konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan hardware. Rekomendasi dari jurnal yang saya review ini yaitu pendapat positif dari mahasiswa yang tergambar pada hasil survei yang pada tabel 3 bahwa simulator tersebut memang efektif. Peningkatan nilai kuis untuk topik cache memory dari tahun pelajaran terutama meningkatkan presentasi mahasiswa yang memperoleh nilai A dan B dari tahun pembelajaran yang tersebut. Demikian presentasi hasil review jurnal ini. Jika ada tutur kata yang tidak mengenakan, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.